utusan pekabaran Injil Gereja Baptis Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu orang Batak hidup tanpa agama. Mereka lebih mempercayai animisme atau percaya kepada debata mula jadi Nabolon. Sehingga pada tahun 1820, Gereja Baptis Inggris mengutus 3 orang misionaris untuk melakukan pekabaran Injil, yaitu Nathanael Ward, Evans, dan Richard Burton. Jadi tempat yang pertama kali mereka tuju ialah Provinsi Bengkulu. Namun di sana mereka tidak bertahan lama karena ada beberapa alasan, sehingga mereka masuk ke bagian utara di daerah Sumatera, yaitu tepatnya di daerah Silindung, tepatnya pada tahun 1824. Pada waktu itu, raja daerah setempat menyambut mereka dengan baik, dan dengan berjalannya waktu, mereka memulai pekabaran Injil. Namun, pada suatu waktu ada kesalahpahaman dari masyarakat setempat berkaitan dengan penyampaian firman Tuhan dari utusan pekabaran Injil tersebut. Nah, untuk fase yang kedua ialah peranan utusan pekabaran Injil American Board of Commissioners for Foreign Mission. Pada tahun 1834, 2 orang utusan Amerika yaitu Muson dan Liman diutus untuk masuk ke Sumatera pada tanggal 17 Juni 1834. Mereka tiba di Sibolga. Dan pada tanggal 23 Juni 1834, mereka berangkat ke pegunungan untuk melakukan pekabaran Injil. Namun pada saat mereka perjalanan ke pegunungan untuk melakukan pekabaran Injil, mereka dihadang dan dibunuh di dekat Lobu Pining oleh seorang raja. Nah, untuk fase yang ketiga adalah peranan penginjil utusan Renaissance Mission Ngeselkaf. Seorang influencer Jerman yang bernama Franz Wilhelm Junghun melakukan perjalanan ke daerah Batak. Pada saat dia melakukan perjalanan ke daerah Batak, dia menerbitkan sebuah buku perihal suku Batak. Dalam buku tersebut, ia menasihatkan pemerintah kolonial untuk membuka jending di daerah Kepulauan Sumatera. Adapun buku karangan tersebut sampai ke tangan para tokoh lembaga Alkitab Nederland Bijlgenootschap di Belanda. Kemudian muncullah Ludwig Ingwer Nommensen yang tiba di Padang pada tahun 1862 dan menetap di Barus. Pada tahun 1864, Nommensen tiba di Silindung, yaitu tepatnya di Hutadame dan Piaraja. Perlu kita ketahui teman-teman, pada awalnya Nommensen tidak diterima oleh masyarakat setempat. Tetapi oleh karena kesabaran dan kelemah lembutannya, akhirnya para raja malu dan luluh dan mulai mengikut Nommensen. Itulah teman-teman yang menjadi sejarah munculnya kekristenan di Sumatera, khususnya di tanah Batak. Terima kasih.